Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Pertanyaannya, menjadi Kristen itu gampang atau susah? Ayo cepat jawab. Salah kalau gampang-gampang susah. Salah. Itu nggak tegas itu namanya. Ayo, jadi Kristen itu gampang atau susah? Ikut Tuhan itu gampang atau susah? Jadi anak Tuhan itu gampang atau susah? Enggak, gampang. Kalau saudara berkata susah, berarti saudara belum Kristen, perlu dibaptis lagi itu. Serius. Menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen itu sangat gampang. Tapi mengapa sering susah? Karena kita tidak mau jadi domba, kita maunya jadi kucing. Apa itu bedanya? Ayo siapa? Kenapa Tuhan Yesus berkata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman Tuhan menyatakan kita harus jadi domba sebab Dia gembalanya. Kenapa Dia nggak berkata gini, kamulah kucing-kucingku? Ayo siapa bisa jawab? Apa bedanya domba dengan kucing? Walaupun kita jarang ketemu domba di Papua, tapi kita tahu lah. Ayo coba jawab. Kucing bandel. Kucing bandel lagi. Terus, saudara, cuma satu perbedaannya. Kucing itu mau dibuang sejauh manapun dia bisa pulang lagi. Kalau domba itu tidak. Kita lepaskan dia dari kandang cuma jarak 10 meter, sudah bingung, nggak tahu mau kemana, sudah nggak tahu. Nah, artinya kita ini bodoh karena kita tidak pernah tahu jalan pulang ke surga. Maka itu Yesus berkata, akulah jalan. Karena Dia jalannya, bukan yang lain. Nah, menjadi Kristen akan sangat mudah kalau kita mau menjadi domba, yang artinya selalu berkata ya kepada gembala agung kita. Apa-apa ya, pokoknya ya, apa-apa ya. Nah, iyanya ini yang bandel kita seringkali. Ternyata untuk berkata ya kepada Tuhan itu sulit sekali. Nah, ini yang menyebabkan sebagus apa, sehebat apa, seluar biasanya apa rencana Tuhan atas hidup kita, tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak berkata ya kepada Dia. Pujian yang baru saudara naikkan tadi, sebetulnya saya nggak begitu suka lagu itu. Itu lagu orang putus asa, betul. Aku nggak tahu rencana apa. Ya, saya itu sampai sekarang mau cari yang ngarang siapa lagu itu. Walaupun tuh ujungnya bagus kata-kata lagu itu, tapi itu menunjukkan bahwa kalau sampai kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan, karena kita damblek. Sebab rencananya sudah ditulis di Alkitab, betul? Coba baca dulu salah seorang, Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat terkenal. Nah, jadi pengarang lagu itu kalau sudah baca ayat ini harusnya sudah nggak ngarang lagi lagu itu. Sudah tahu kok rancangan tentu apa untuk kita. Ayo salah seorang baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya, stop dulu. Sebab aku ini mengetahui, aku kenal, aku punya rencana. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Lanjut. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jelas, rancangan damai sejahtera. Lanjut. Dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Ya sudah, ngapain ditanya lagi? Apa rencanamu? Terus untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Untuk memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Sudah jelas. Nah, cuma masalahnya mau nurut atau tidak. Cuma itu saja. Saudara semua bergerak di bidang perkayuan. Ya, saya percaya sampai hari ini tidak pernah saudara ketemu kayu bandel. Ngerti ilustrasinya? Pernah ketemu nggak kayu bandel? Dipotong lurus dia bengkok. Ya enggak? Nanti dibengkok kan dia lurus. Nggak mungkin ada kayu begitu. Juga saudara sebagai orang-orang bergerak di kayu, tiap hari ngurusin kayu, potong ini, potong itu. Pernah nggak ada kayu berteriak ketika digergaji, ketika dia bukan? Jangan sakit, jangan begitu. Ada tidak? Nah, jadi tahu mengapa seringkali kita melihat kegagalan dalam hidup kita? Karena kalau kita kayu, kita nggak jadi kayu yang diam. Kita jadi kayu yang suka berontak. Ketika Yesus tukang kayu itu membentuk hidup kita menjadi seperti yang Dia mau, kita melawan terus.
Nah, kira-kira kalau saudara sebagai tukang kayu, sebagai orang bergerak di bidang kayu, ada kayu bandel seperti itu, kayu itu diapakan? Buang bakar saja sudah. Ini kayu kok kurang ajar betul. Melawan terus dia mau dibentuk ini. Nah, jadi rencana Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Sampai di sini saya tanya lagi, kalau begitu menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan itu gampang atau susah? Ayo jawab cepat, gampang atau susah? Loh, sudah diterangkan gitu masih nggak mau jawab nih, bagaimana? Gampang atau susah? Gampang asal. Iya, nurut saja. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ketika saudara mau buat sebuah meja, ketika saudara mau buat sebuah jendela, ketika saudara mau buat sebuah kursi, maka saudara lihat kayu-kayu itu. Berarti saudara sudah punya rancangan nggak untuk kayu itu mau jadi apa? Sudah. Nah, seperti itu Bapa di surga. Sebelum kita dilahirkan, Dia sudah punya rencana untuk kita. Yeremia 1 ayat 5, coba dibaca. Ini hebat sekali. Yeremia 1 ayat 5. Ya, kita bicara tentang kayu karena saudara bergerak di bidang kayu. Ada 3 fase. Salah seorang silakan baca. Fase pertama. Ayo. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Ya. aku telah mengenal engkau. Ya, stop. Saudara perhatikan firman ini. Kalau kita sebelum dibentuk dalam rahim ibu kita, itu berarti orang tua kita sudah menikah atau belum? Belum. Nah, itu kan aneh sekali. Bagaimana orang tuanya belum menikah, kok bisa Papa di surga kenal anaknya? Nah, dari mana ini muncul anak? Perhatikan baik-baik firman itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi orang tua kita ini belum menikah. Maaf kalau saya pakai bahasa lebih jelas, belum hubungan seks. Tapi kita sudah dikenal oleh Bapa di surga. Sama misalnya, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah ke hutan, langsung tebang pohon besar itu. Nah, ketika pohon itu masih utuh jadi pohon, kira-kira kalau saudara sebagai seorang tukang kayu, bisa nggak saudara sudah merencanakan, hei pohon, nanti kamu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Bisa tidak? Bisa, karena saudara tukang kok. Tukang censo bisa. Nah, bayangkan ketika mau dicenso, pohonnya tuh ngeles gini, ngeles itu, potong, goyang-goyang terus gitu. Maka dia gak akan jadi apa-apa dalam hidup. Jadi sebelum kita lahir, bahkan sebelum orang tua kita menikah, sebelum kita dibentuk dalam rahim, Papa sudah kenal kita. Maka itu satu-satunya hal yang membuat kita hancur, berantakan, gagal, itu bukan setan, tapi siapa? Diri kita sendiri. Kalau saudara sudah punya rencana untuk pohon ini akan jadi apa nanti, maka kayu itu nggak boleh bantah, kayu itu nggak boleh semaunya. Nah, kalimat kedua, fase kedua, lanjut bagus. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Nah, jadi papa mama sudah menikah, kita sudah dalam kandungan. Ternyata Bapa di surga telah menguduskan kita. Itu luar biasa. Renungkan. Kalau semua anak yang dikenal Tuhan sebelum orang tuanya menikah, lalu dia ada dalam kandungan, maka Tuhan menguduskan bayi itu sejak masih dalam kandungan. Pertanyaannya, mungkinkah kalau anak itu lahir nanti jadi anak bermasalah? Tidak, karena sudah dikuduskan. Jadi begini, semua anak yang akan kita lahirkan itu sudah dikenal oleh Tuhan di surga. Ketika tiba waktunya dia melahirkan, dia cari orang tua siapa yang cocok untuk anak itu. Itu hebatnya Pak. Maka tuh Tuhan gak suka ada KB, karena itu menghancurkan rencananya. Jangan takut punya anak banyak, Tuhan tetap sanggup untuk memelihara anak-anak itu. Karena Papa surga sudah ngatur semuanya di dunia ini. Gak akan ada kekurangan. Fase ketiga, setelah dikuduskan, ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara perhatikan 3 fase ini semuanya tensesnya kalau pakai tata bahasa past perfect tense.
telah. Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Telah. Yang kedua, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bukan akan. Yang ketiga, dan aku telah menetapkan engkau menjadi sesuatu. Nah, kata menetapkan saya ganti pakai istilah pemerintah Indonesia. Aku telah membuatkan SK buat kamu. Apa itu SK? Surat keputusan. Kalau saudara punya SK bupati, kuat nggak? Oh, kuat sekali. Cuma kertas selembar itu saudara bisa dapat kredit di bank. Hebat SK itu. Bayangkan yang SK manusia saja begitu kuat hukumnya, apalagi SK surga. Katakan amin. Aku telah menetapkan engkau untuk jadi apa? Masing-masing. Ada nabi, ada pilot, ada dokter, ada pengusaha, ada petani, wow, macam-macam. SK surgawi untuk setiap anak yang lahir itu. Tapi wilayah kerjanya yang saya kagum di hadapan bangsa-bangsa. Artinya sudah go internasional sejak kita belum lahir. Itu ketetapan surga. Nah, kalau kita sudah lihat ayat-ayat ini, saya tanya lagi, kalau begitu hidup jadi Kristen itu gampang atau susah? Gampang, tinggal jalani saja. Apalagi kalau kita pakai kata yang dikatakan Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Sudah selesai. Ingat salah satu dari 7 perkataan waktu Yesus Tuhan kita tergantung di kayu salib. Sudah selesai. Artinya apa? Kalau sudah selesai, nggak ada masalah lagi dalam hidup ini. Sudah selesai. Jadi ayo mulai hari ini kita sungguh-sungguh hidup dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa. Asal kita nurut, katakan amin. Asal kita nurut. Wah, kalau kita nurut itu hidup itu enak sekali. Karena semua rencananya itu indah atas hidup kita. Sudah dia buat. Kita tinggal ngikuti saja. Nah, masalahnya mau nurut atau tidak. Mazmur 139. Mazmur 139. Coba baca mulai ayat 13. Gantian ya, 13 orang, 14 orang lain lagi sampai ayat yang ke-16. Ayo, Mazmur 139 ayat 13, 14, 15, 16. Ayo, siapa duluan silakan. Ayat 13, sebab engkaulah yang membuat pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Luar biasa. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Hebat sekali. Saya mau pakai kata tenun. Di Papua tidak ada tenun. Di Jawa ada, Toraja ada, orang-orang NTT ada. Tenun. Oke? Nah, saya tanya kepada saudara. Apa bedanya tenun buatan tangan dengan barang buatan pabrik? Ini tenun atau? Tenun. Itu tenun. Kalau itu nggak salah insana. Ya. Dari daerah timur ini, bagian dekat timur-timur. Tenun. Apa bedanya tenun buatan tangan dengan buatan barang buatan pabrik? Cepat. Apa bedanya? Susah mungkin kerjanya. Susah kerjanya, betul. Kalau tangan. Lain lagi. Apa lagi? Bedanya tenun buatan tangan dengan buatan pabrik. Kualitasnya. Apalagi? Saya mau tanya. Orang yang sama nenun satu motif, lalu dia buat lagi model yang sama persis atau tidak kalau buatan tangan? Tidak sama. Buatan tangan selalu ada beda. Kalau buatan pabrik sama semua karena mesin. Nah, itu yang hebat. Saudara sadar nggak? Ini sangat mengagumkan. Ayat itu bisa dipercaya. Semua kita manusia di dunia beda atau sama? Beda. Walaupun anak kembar, tetap ada bedanya tidak? Iya. Tetap ada bedanya. Nah, lebih daripada itu. Coba seorang ngikuti berita kecelakaan pesawat yang minggu yang lalu itu. Kenapa begitu lama sudah hancur tubuh itu? Nggak utuh lagi jenazah itu.
Tapi mengapa para ahli forensik istilahnya, ya, tenaga-tenaga ahli yang bisa mendeteksi ini mayat siapa, kok bisa tahu dari apanya? DNA. Nah, nomor satu itu DNA. Bayangkan DNA itu bagian yang paling kecil dari di dalam bagian tubuh kita yang bisa beda semua orang di dunia. Yang hidup sekarang 7.000 juta, 7 miliar orang yang hidup. Yang sudah mati zaman Adam berapa, yang akan lahir lagi nanti berapa. Nggak ada yang sama. Oke, DNA masih terlalu sulit dimengerti. Saudara sadar nggak, susunan gigi kita sedunia itu nggak ada yang sama. Maka itu di negara-negara maju yang disimpan data oleh pemerintah bagi rakyatnya, itu nggak cuma tanda tangan, nggak cuma sidik jari, susunan gigi itu harus ada fotonya. Bayangkan ini semua beda susunan gigi kita, sidik jari kita beda. Bayangkan apa Tuhan gak kehabisan model. Orang mikir gak itu apa, dia gak kehabisan model. Cuma sekecil ini beda semua sedunia. Terus susunan kimia rambut kita gak ada yang sama. Maka itu bagi ahli forensik bisa ngelacak ini mayatnya siapa. Kalau ketemu giginya, DNA-nya, kalau nggak ada semua cari rambutnya. Nggak ada yang sama sedunia. Jadi di negara-negara maju sekarang yang KTP elektronik ini sebetulnya pemerintah kan masuk ke situ supaya nggak ada KTP double sehingga nggak ada yang memalsu. Terus mata kan pakai kornea mata bukan? Bayangkan mata ini kan 2. Kalau 7.000 juta dikalikan 2, 14.000 juta, nggak sama semua. Di Nabiri belum tapi sedang disiapkan. Jadi nggak cuma tanda tangan, cap jempol bisa dipalsu. Kalau mata nggak bisa. Jadi nanti semua kita akan difoto mata kita. Saya sudah punya paspor yang pakai kornea mata. Jadi kalau saya keluar masuk dari Indonesia keluar negeri pulang lagi, itu paspor saya nggak diperiksa. Saya ada kartu kecil, lalu mata saya di-scan. Nah itu nggak bisa dipalsu. Saya sudah pakai setahun lebih ini. Bayangkan mata saja nggak ada yang sama. Apa itu bukan tenunan? Katakan amin. Betapa telitinya Bapa membuat kita. Ayat 14. Yang lain silakan baca. Ayat 14. Ya. Aku syukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sungguh, ulang-ulang baca itu. Ajaib yang kau buat, luar biasa. Bayangkan, begitu hubungan seks suami istri, kalau terjadi pembuahan 2 jam kemudian, sel pertama sudah hidup dan itu sudah nyawa. Dan waktu itu 100% semua ibu nggak tahu kalau dia lagi mengandung. Dia tidak tahu. Bahkan ada berapa banyak kejadian sudah 3 bulan ngandung pun nggak tahu kalau dia mengandung. Ajaib yang kau buat waktu kita masih dalam kandungan, luar biasa. Terus ayat 15. Yang lain, ayo cepat. Ayo siapa aja boleh. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Katakan amin. Tulang-tulangku tidak terlindung. Bayangkan USG, tahu yang kata USG, ultrasonografi, itu sebetulnya sebagai pantulan cahaya, pantulan suara untuk memeriksa dalam kandungan. Itu lebih hebat daripada sinar ronsen. Itu baru ditemukan berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ayat ini menyatakan ribuan tahun yang lalu surga sudah punya USG sendiri. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Jadi kita nggak tersembunyi. Papa sudah tahu. Maaf. Ayo kita lihat. Kalau bayi dalam kandungan, lalu tulang-tulangnya Papa di surga sudah bisa melihat. Ayo, pernah nggak ngitung? Maka itu ngelewati berapa lapis kulit dan daging? Nah, betul tidak? Dari kulit kandungan perut mamanya. Di bawah kulit ada lapisan lemak, lapisan daging. Di dalam lagi ada plasenta. Betul? Plasenta ada air ketuban. Air ketuban baru kulit kita. Ada daging, ada tulang lagi. Itu tembus berapa jauh itu? Bisa ngerti nggak maksud itu? Betapa hebat Tuhan kita.
Kalau kita sejak dalam kandungan dia begitu teliti, maka itu sebetulnya kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Amin. Kenapa kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran? Karena dia tahu kita. Ayat 16. Ayo yang lain cepat. 16. Matamu melihat selagi aku Bakal. Nah lihat itu. Lebih tembus lagi. Matanya melihat. Waktu kita masih embrio, masih janin. Terus? dan dalam kitabmu semuanya tertulis Ya. dari hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Nah ini yang saya kagum. Hari-hari sebelum dibentuk, ternyata kita belum lahir, Bapa di surga sudah buat buku kehidupan untuk kita. Siapa pernah ngerti buku harian? Di sana anak muda ya buat buku harian. Apa itu buku harian? Ditulis tentang apa buku harian itu? Diary. Ayo, yang pernah dengar? Kisah tentang apa di buku harian itu? Pribadi yang kita hidupi sepanjang hari itu. Nah, buku harian dibuat setelah apa? Kapan nulisnya itu? Setelah hari itu terjadi. Nah, kalau ada orang buat buku harian sebelum ada harinya, itu namanya ngarang. Nah, kalau kita baca ayat 16, sepertinya Papa di surga sedang mengarang hidup kita. Karena tiap hari dari hidup kita sebelum kita lahir sampai ujung hidup kita mati, ternyata Papa sudah buat buku harian untuk kita. Kok gak ada yang amin? Itu luar biasa. Sungguh hebat. Belum ada satupun hari hidup kita, tapi buku harian sudah dia buat untuk kita. Saya kagum betul, saudara, itu luar biasa. Nah, itulah rencananya untuk kita. Kalau saudara misalnya, saudara bekerja di perusahaan mobil, Mercedes atau BMW, kan terkenal bukan? Hebat sekali, di Nampiri belum ada itu dua mobil itu. Tapi itu mobil terkenal di dunia. Ketika pabriknya mau buat mobil itu, dia buat apa dulu? Pabriknya buat apa dulu? Desain dulu. Digambar dulu. Teliti enggak? Harus teliti. Kalau enggak teliti, dituntut. 3 tahun yang lalu, yang terakhir mobil apa saya lupanya. Yang ditarik itu, Nissan nih. Enggak tahu mobil apa? Yang tabrak itu. Enggak, yang ditarik dari pabriknya karena ada kesalahan produksi. Iya toh? Satu saja bermasalah, tapi seluruh tipe itu, terima kasih, ditarik. Itu ada ribuan mobil dan sudah terjual beli diganti yang baru. Ngerti ilustrasi itu saya berikan. Kalau pabrik buatan manusia saja, perhatikan ya, kalau pabrik buatan manusia, jaga namanya, ada satu kesalahan dari satu mobil, maka jenis yang sama, tipe yang sama, tarik semuanya. Kenapa? Rugi besar. Itu triliun ruginya. Karena satu mobil itu bisa hampir 1 miliar. Kalau sampai ribuan. Nah, kenapa pabriknya berani berisiko seperti itu? Ayo, jaga nama. Nah, apalagi Bapa di surga. Dia akan jaga produk-produknya semuanya ini. Amin. Maka itu jangan pernah takut dalam hidup ini untuk menghadapi masa depan. Saudara buat kursi, buat meja, buat rumah karena saudara orang kaya. Kalau sampai barang itu ada apa-apa, yang khawatir dia atau yang ngerjain? Ya, yang khawatir yang mana? Nggak mungkin. Wah, kenapa dibuat bengkok begini? Dia nggak pusing mau dibengkok mau diapain? Amin. Nah, seringkali kita pusing dengan hidup ini karena kita nggak mau menyerah kepada Dia. Jadi kalau sampai ada apa-apa dengan barang yang kita buat, siapa yang bertanggung jawab? Yang buat, bukan barang itu. Maka itu semua pabrik terkenal, merek terkenal, pasti punya garansi. Kalau barang buatan LRC jangan cari garansinya, nggak ada itu. Maka itu dalam hidup ini, saudara, nggak perlu khawatir, sebab surga beri garansi umur hidup.
dia bertanggung jawab. Coba baca sekarang. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Kalimat pertama dulu ya, silakan dibaca Efesus 2 ayat 10. Ayo. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Ya. untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau Ya, supaya kita ya. hidup di dalam. Ia mau, ini kata penting. Tuhan mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Di dalam apa? Nah, kembali ke kalimat pertama. Ada dua hal penting. Satu, kalau saya pakai kata produksi, menurut Efesus 2:10, kita ini made in mana? Tahu kata made in? Kita ini buatan mana? Baca ayat itu. Buatan surga. Amin. Kalau saudara dengar made in Japan, buatan Jepang, made in Germany, muncul apa di benak kita? Kira-kira barang itu kalau buatan Jerman, buatan Jepang, muncul apa di benak kita? Dengan made in NRC gitu. Apa bedanya? Beda tidak? Beda sekali. Nah, kalau kita ini made in surga, saudara. Wah, itu luar biasa. Maka itu awas kalau ada made in surga, panas, pusing, hujan, pilek, wah gawat itu sudah. Ini surga yang mana? Nggak mungkin sudah buat pabrik kayak begitu, buat barang yang seperti itu. Nggak boleh. Hebat firman itu. Kita ini made in surga. Terus yang kedua, tahu kata molding nggak? Kau dengar kata molding di perusahaan itu? Cetakannya itu loh. Kalau ada kata molding itu artinya apa? Kalau membuat barang-barang dengan molding itu jadinya artinya apa? Ya jadinya begitu. Malnya. Kita ini buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Malnya itu Kristus Yesus. Maka sebetulnya kita ini seperti siapa? Ya seperti malnya itu tadi. Seperti cetakannya itu tadi. Nah, cuma masalahnya waktu Tuhan sedang ngecor kita ke situ, kita tuh banyak ngomel, bantah terus. Maka itu nggak jadi-jadi. Hebat sekali firman. Maka kalau kita selalu hidup ikuti aturan-aturan surga, hidup itu kan luar biasa. Maka itu kenapa semua pabrik di dunia, termasuk handphone yang saudara pakai, radio, kamera, apa saja, mau keyboard, mau gitar, mau motor, mobil, apa saja, komputer, pasti ada buku manualnya tidak? Ada buku petunjuknya tidak? Ada. Kenapa harus pakai buku itu? Ayo, dipelajari dulu supaya apa? Supaya tahu penggunaannya, supaya tahu ini barang bisa apa saja. Nah, banyak kita bisa beli HP yang mahal, tapi karena nggak dibaca, HP itu bisa dipakai untuk macam-macam, tapi malas baca, cuma SMS telepon. Rugi punya barang mahal seperti itu. Yang harus bisa macam-macam, karena kita nggak mau baca. Semua barang yang dibuat oleh manusia itu ada buku petunjuk. Apalagi yang buatan surga ini. Buku manual kita adalah Alkitab. Baca dulu, ikuti semua aturannya. Nanti hidup itu luar biasa. Jangan suka bantah. Selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Jelas? Ayat terakhir. 2 Korintus 1. 2 Korintus pasal yang pertama. Kita melihat ayat ini. Hebat sekali. Papa kita itu mengajar kita. 2 Korintus pasal yang pertama. Mulai ayat 17. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Paulus berkata, nggak boleh kita bertindak serampangan, harus punya rencana. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Nah, ini masalah. Kalau kita ngatur hidup kita buat rencana untuk hidup kita menurut keinginan kita sendiri, pasti rusak. Kalau saudara tukang kayu, ngerjakan kayu yang saudara mau potong sudah disiapkan dulu. Ini yang jadi ini, jadi ini, jadi itu. Tapi ketika kayu itu dipotong, dia buat rencana sendiri. Aku nggak mau jadi meja, aku mau jadi almari. Nggak jadi dia. Nah, terus yang penting, sehingga padaku serentak ada apa dan apa? Ya dan tidak.
Nah, kalau dalam hidup kita sebagai manusia ada ya dan tidak, tidak dan ya, terus begitu, itu namanya pelin-pelan. Betul? Kita nggak boleh pelin-pelan dalam hidup. Kita harus ambil keputusan. Paulus berkata untuk buat rencana dalam hidupnya, dia nggak boleh ada ya dan tidak. Nggak bisa, rusak nanti rencana Tuhan. Ayat 18. Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah ya dan tidak. Diulangi lagi. Kalau ya, kalau tidak, tidak. Nggak bisa dua-duanya. Ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Jadi Tuhan Yesus sendiri enggak ada dua kata itu serentak dalam hidupnya. Dia cuma satu. Siapa ingat? Waktu dia bergumul di Getsemani. Berat nggak pergumulan itu? Berat. Lalu apa yang dia katakan kepada Bapa di surga? Ayo, masih ingat doanya? Jangan kehendakku tapi kehendakmu. Ya, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Walaupun dia tadi ngomong gini, Papa, kalau boleh, kata cawan itu hukuman. Saya pakai bahasa sehari-hari. Kalau boleh, hukuman ini aku nggak jalani. Berat buat dia. Berarti dia hampir berkata tidak. Tapi dia sampai pada poin. Oke, aku stop dulu. Kalau gitu biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Jadi dia ada berkata, jadilah kehendak. Saudara, kekristenan kita seringkali kacau. Minggu baik, Senin kumat lagi, misalnya begitu. Terus ganti-ganti hidup ini. Karena dalam diri kita ada dua kata yang bertentangan ini. Ya dan tidak. Tidak dan ya. Terus begitu. Jadi kacau. Saya baca lagi ayat 19. Maaf, ayat 20. Oh, iya 19 ya. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sederhana sekali. Cuma iya dan tidak. Jadi kita harus berkata ya kepada siapa, tidak kepada siapa. Dalam konsep ini, ayo. Kita harus berkata ya kepada siapa, tidak kepada siapa. Iya kepada Tuhan, tidak kepada dosa. Cuma itu. Tapi ternyata ini sulit. Apalagi kalau kita sudah langganan dosa. Wah, langganan kok dosa. Betul, apalagi kalau kita sudah langganan dosa. Dari hal-hal kecil, marah, tersinggung, iri hati, kecil-kecil dulu kita taklukkan. Kalau mulai hari ini semua kita bisa memilih dengan tegas. Kapan dan di mana dan kepada siapa aku berkata ya, kapan dan di mana dan kepada siapa aku berkata tidak. Percayalah, hidup Kristen itu mudah. Tidak berat, ringan, tidak sulit, saudara. Nah, jadi masalahnya dia dan tidak ini. Kepada siapa kita akan mengatakan itu? Untuk dengan Tuhan, sudahlah. Katakan dia saja. Sebab kita sudah tahu rencananya baik. Kita tahu bahwa Bapa di surga tidak punya rencana kecelakaan untuk kita, amin. Maka itu kalau dia menuntun kita, mengarahkan kita, mengajak kita, walaupun kelihatannya kok nggak enak, jangan pernah membantah, ikuti saja. Sebab apa yang Papa buat itu selalu menguntungkan kita. Apa yang Papa buat, gembala yang baik itu buat, selalu membuat kita sejahtera di depan. Hari depan yang penuh harapan itu tadi. Jadi masalahnya pada kendablekan kita, kebandelan kita, tidak mau menyerah. Kita mau jalan sendiri. Oke, saya tanya lagi, kalau gitu jadi Kristen itu mudah atau susah? Mudah sekali. Cuma berkata iya saja kok. Oh enggak, amin. Cuma berkata iya saja. Apanya susah? Harusnya makin lama kita jadi Kristen, kita makin kenal Papa itu baik. Atau rencananya itu luar biasa, ikuti saja. Nggak usah takut.
Jadi pikiran-pikiran kita ini yang selalu gagal mengikuti rencana Tuhan. Saya beri contoh ayat terakhir. Hakim-Hakim pasal 5. Di antara sekian suku yang diajak perang oleh Deborah, pemimpin perempuan itu, ternyata ada salah satu suku yang bandel. Ya, salah satu suku ini bandelnya luar biasa. Namanya suku Ruben. Oke. Saya baca ayat yang ke-15. Yang lain hebat-hebat. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke lembah. Nah, ini dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Yang lain maju perang. Yang satu ini mikir-mikir dulu. Pertimbangan iya atau tidak, iya atau tidak. Saudara, semua bentuk keraguan-keraguan dalam hidup kita itu membuat setan yang bekerja. Pokoknya kalau Roh Kudus menuntun kita bicara apa saja, maju saja. Amin. Enggak usah takut. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena rencananya itu sempurna dalam hidup kita. Maka itu dalam semua keputusan yang dia buat atas kita, jangan pernah meragukan. Terus suku yang lain, ayat yang ke berapa tadi ya? 15, 16 ya. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, dengarkan ya, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setidak enak apapun firman itu, seberat apapun perintah itu, cuma katakan, jadilah kehendak. Ya Tuhan, aku menurut. Kalau saudara belajar komputer, ada password. Jadi password kita untuk menikmati semua program yang surga buat, cuma ya, nggak panjang-panjang. Ya, setiap kali kita bisa berkata ya, disitulah kehidupan surga akan nyata dalam hidup kita. Jadi lagi sekali, gampang atau susah jadi Kristen? Gampang, asal ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Pertanyaannya, menjadi Kristen itu